berasal atau memiliki asal-usul yang panjang atau banyak. Kalau dilihat di dalam kamus Menjid itu ada sekitar 8 asal-asal khulafa, yakhlufu khilafah, khalifah dan seterusnya. Yang ditampilkan di sini hanya 4 saja. Dari khulafa, fi'il madhi, yakhlufu, khilafah dan seterusnya. Dengan pengertian nanti ada yang terkait dengan persoalan penggantian atau wakil yang melanjutkan urusan atau para penerus. Ada juga khulafa itu diartikan dengan kata terakhir atau kontemporer, seperti dalam pengertian ulama-ulama salaf, ulama khalaf. Khalaf itu juga masih ada kaitan dengan kata-kata khilafah, tapi yang dimaksud di sini adalah di akhir, di bagian terakhir atau mutaakhirin sebagai lawan mutaqaddimin. Kemudian juga ada yang terkait dengan pengertian bau atau aroma, seperti dalam hadis Nabi, la khulufu famissoimi atyabu min misk, minal misk, min rihil misk, maksudnya bahwa baunya orang yang berpuasa itu lebih harum dibanding dengan kasturi, wanginya kasturi, minyak kasturi. Juga dikaitkan dengan pengertian perubahan. Perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain. Juga diartikan itu adalah perbedaan. Seperti dalam pengertian ikhtilaf atau khilafiyah itu masih seakar kata dengan kata-kata khilafah. Kemudian dilihat dari asal-usul yang lain di sini, dalam kamus Munjid juga disebutkan bahwa kata khilafah itu disebutkan al-imaroh, yaitu adalah pemerintahan. An-niyabatu anil ghairi, penggantian dari satu atau dari yang lain. Al-imamah juga diartikan kepemimpinan. Sehingga nanti kata-kata khalifah ini memang ada jamaknya juga, khalifah sebagai isim fa'il atau subjek atau pelaku yang melakukan perbuatan dalam kekhilafahan itu atau pemimpinnya, ya, dengan kata khulafa'u dan khulaif. Dengan pengertian di sini man yakhlufu ghairahu wa yaqumu maqamahu, yaitu orang yang mengganti atau melakukan penerusan dari yang lain dalam kepemimpinan, wa yaqumu maqamahu, dan dia itu berdiri, makomnya itu di tempat dia. Artinya seorang pemimpin digantikan dengan posisi sama dengan pemimpin yang digantikannya, bukan sekedar wakil misalnya gitu. Ada juga diartikan al-imamu alladzi laisa fawqahu imamun wa huwa mudzakkar, yaitu pemimpin yang tidak ada di atas pemimpin itu pemimpin yang lain. Artinya itu pemimpin yang tertinggi itulah yang disebut khalifah dalam istilah khilafah tadi. Kemudian ta'rif yang lain dari khalifah itu bisa kita dapatkan di Wikipedia misalnya. Di sini diartikan khilafah itu sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Artinya di sini memang tujuan khilafah itu adalah dalam rangka mensyiarkan agama Allah. Ada fungsi-fungsi dakwah juga di dalamnya itu. Karena untuk mengemban dakwah atau agama Allah. Yang nanti ada perbedaan di sini, khilafah itu adalah memang lintas bangsa. Yang diartikan dalam definisi di atas, yang tentu saja akan berbeda dengan pengertian nation state. Yang mana nation state itu adalah negara bangsa, satu negara untuk mewadahi bangsa tertentu saja. Misalnya yang betul-betul sekarang negara bangsa menurut para ahli itu adalah seperti Jepang. Bangsa Jepang itu betul-betul adalah negara bangsa Jepang saja.
Kemudian Korea juga begitu, itu bangsa Korea, baik selatan maupun utara misalnya. Itu adalah lintas atau hanya satu bangsa. Dan sedangkan khilafah itu adalah negara yang lintas bangsa yang dimaksud dengan definisi di atas. Kemudian kita lihat lagi dalam penjelasan dari tafsir Al-Misbah, yaitu karya Profesor Muhammad Quraish Shihab. Khalifah itu sebagaimana diketahui di atas ada dua jamak. Yang pertama adalah khalaif, sedangkan yang keduanya khulafa. Kalau dipakai istilah khalaif, itu adalah bermakna pengganti atau penerus suksesor dari yang sebelumnya. Dari mereka yang katakanlah mengemban amanah sebelumnya. Kemudian kalau dijamakkan menjadi khulafa, itu bermakna kekuasaan pada satu wilayah tertentu atau kekuasaan politik untuk mengelola satu wilayah. Sebagaimana dalam istilah khulafaur rasyidin, para khalifah yang memperoleh petunjuk, itu adalah konotasinya sebagai pemimpin-pemimpin umat. Kemudian kita perhatikan istilah khilafah di dalam Quran. Ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian khilafah atau dalam derivasinya. Memang kalau dilihat di Al-Quran kata khilafah itu tidak ada. Tetapi sebagaimana diurai di atas, bahwa khilafah itu memang satu kata dasar yang bisa melahirkan sejumlah kata berikutnya sesuai dengan kepentingan dan konotasinya. Misalnya khalifah itu sebagai isim fa'il atau subjek, artinya yang pengemban khilafah. Nah, di ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah pada saat Tuhanmu, wahai Muhammad, Nabi, berfirman kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Nah, khalifah di sini adalah pengemban amanah yang dititipkan Allah, yang kalau dilihat dalam tafsir, itu memang sebelum manusia dijadikan sebagai khalifah, ada pengemban khalifah juga di muka bumi. Tetapi kemudian manusia diminta untuk menjadi penggantinya. Nah, sehingga penjelasan ayat ini berkaitan dengan sifat dan fungsi manusia atau yang nanti diawali dari Nabi Adam alaihissalam memang untuk mengemban khalifah di muka bumi ini. Memakmurkan muka bumi sebagaimana Allah perintahkan. Kemudian di ayat 165 surat Al-An'am, Allah juga berfirman, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima ataakum. Dan dialah Allah yang telah menjadikan kalian itu khalaif. Itu yang tadi jamak dari khalifah. Khalaif sebagai khalifah muka bumi, dan Allah yang meninggikan derajat sebagian terhadap sebagian yang lain dengan maksud menguji kalian dari apa-apa atau dalam apa-apa yang Allah berikan kepada kalian. Artinya di sini makna khalaif sebagaimana diberikan penjelasan dalam tafsir Al-Misbah, memang semua manusia itu berfungsi sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan muka bumi, mengemban amanah dari Allah setelah digelar sebelumnya itu khalifah-khalifah yang bukan manusia, begitu dalam penjelasan sejumlah tafsir. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 69 juga Allah di sini memberikan penjelasan, awa ajibtum ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajul minkum liyundzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wa zadakum fil khalqi bastah. Di sini disebut kata-kata khulafa yang mana konotasinya seperti dijelaskan surah atau tafsir Al-Misbah, ini adalah
sebagai penguasa-penguasa di wilayah-wilayah tertentu. Artinya lebih merujuk pada kepemimpinan secara formal. Pada saat Allah menjadikan kalian khulafa'a sebagai khalifah-khalifah mimba di kaum Nuhin setelah kaum Nabi Nuh. Nah, sebelum kalian dijadikan khalifah, sudah ada sebelumnya kaum Nabi Nuh. Tentu saja itu juga Nabi Nuh berfungsi atau bertugas sebagai seorang khilafah atau khalifah gitu kan. Itu mengawasi, mengelola satu ketentuan wilayah tertentu dan jelas di dalamnya ada masyarakatnya dan ada kehidupan kepemimpinan di sini di kaum Nabi Nuh itu. Demikian juga di surah An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian wa amilus solihati dan beramal soleh. Nah, di sini kata-kata dalam Al-Quran minkum, sebagian dari kalian orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya yang akan dijadikan sebagai khalifah itu tidak semua, sehingga konotasi di sini menjadikan khalifah itu adalah memang pemimpin. Kan tidak semuanya jadi pemimpin, mesti hanya sebagian di antara kalian yang paling bisa melakukan kepemimpinan. Maka ayat ini la yastakhlifannahum, pasti Allah akan menjadikan khalifah mereka itu, yaitu orang-orang beriman sebagian di antara kalian dan juga beramal soleh fil ardi, di muka bumi. Sehingga konotasi la yastakhlifannahum ini itu adalah menjadi pemimpin-pemimpin umat sebagai khalifah. Nah, di sini Allah menggunakan kalau di atas tadi sebagai isim kata benda khulafa'a, tapi kalau di sini adalah fi'il mudhari, kata kerja. Istakhlapa yastakhlifu. Jadi di sini yastakhlifu, tetapi ditambah dengan lam taukid. Lam taukid ini untuk menguatkan makna dari yang dibicarakan. Ditambah lagi dengan nun taukid sakilah di sini. La yastakhlifannahum, nun ditasdid. Nah, itu nun taukid sakilah juga untuk menguatkan pembicaraan. Sehingga kalau menerjemahkannya kita harus menyatakan pasti Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah sebenar-benarnya, karena nun taukid sakilah di sini. Fil ardi, di muka bumi, kama sebagaimana istakhlapa telah menjadikan khalifah Allah alladzina min qablihim, kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga konotasi di sini pemahaman la istakhlifannahum lebih kepada atau jalan dengan istilah khulafa yang bermakna pemimpin-pemimpin bagi umat atau khalifah dalam satu kehilafahan. Ini Al-Quran An-Nur ayat 55 ya. Kemudian dalam Al-Quran juga ada sejumlah ayat lain. Di sini surat Fatir ayat 39. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Faman kafara fa'alaihi kufruh. Maka barang siapa orang yang kufur, kekufuran itu kembali kepada dirinya. Nah, di sini kata-kata khalaif merujuk kepada seperti diartikan oleh tafsir Al-Misbah tadi, itu manusia itu memang mengemban fungsi-fungsi khalifah secara pribadi-pribadi, sedangkan kalau dalam satu komunitas, kelompok tertentu, memang harus ada juga pemimpinnya yang disebut khalifah juga. Kemudian dalam surat Shad ayat 26, di sini ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabil hawa fayudhillaka an sabilillah. Hai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Maka hukumilah di antara manusia itu dengan benar dan jangan ikuti hawa nafsu, maka akan menyesatkan hawa nafsu itu dari jalan Allah. Nah, di sini Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi Daud untuk fahkum bainan nasi. Karena Allah telah menjadikan beliau itu sebagai seorang khalifah. Nah, khalifah di sini tentu saja konotasinya pada kekuasaan, pada kepemimpinan. Kepemimpinan di wilayah tertentu sehingga beliau disuruh
hukumilah, adililah orang-orang yang berperkara itu dengan kebenaran, berdasarkan tuntunan dari Allah pastinya. Dan wala tatabil hawa, jangan mengikuti hawa nafsumu. Artinya berilah hukuman, berilah putusan di antara manusia yang berperkara kepadamu itu tentu dengan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan jangan mengikuti maunya nafsumu begitu. Artinya kepemimpinan juga di sini yang dimaksudnya. Kemudian dalam sejumlah hadis disebutkan di sini secara eksplisit disebutkan istilah atau sebutan khilafah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lain, takunun nubuwwatu fikum ma sya'allah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwwah. Bakal ada kenabian itu di antara kalian sesuai kehendak Allah. Kemudian setelah itu Allah akan mengangkatnya. Artinya masa kenabian itu jelas sudah terlewati dan pernah ada dan ada pada saat itu, yaitu masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, sumatakunu khilafatun. Kemudian akan ada masa kekhilafahan. Mengikuti metodologi Nabi SAW. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya. Kemudian setelah itu, sumatakunu mulkan adhan. Akan ada raja yang adhan, yang bengis lah katakan begitu. Wa yakunu masyaallah, sesuai dengan ketentuan Allah akan bertahan sekian waktu, dan Allah mengangkatnya diganti dengan sumatakunu mulkan jabriyatan. Akan ada kerajaan yang sifatnya jabriyatan, yang otoriter, yang kasar dan seterusnya. Kemudian setelah itu akan ada sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian sumatakunu khilafatan, akan ada masa khilafah berikutnya alama minhajin nubuwah, mengikuti tata cara ketentuan yang sudah dipraktekkan oleh Nabi. Jadi menurut hadis ini khilafah itu jelas ada, itu kan, dan akan ada. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW menyatakan al-khilafatu bi ummati salasuna sanatan. Kekhilafahan di umatku itu adalah 30 tahun. Memulkan ba'da dzalik. Kemudian setelah itu akan ada kerajaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Nah, yang dimaksud di khilafah di sini tentu saja khulafaur rasyidin. Itu memang dari catatan sejarah mereka itu selama 30 tahun, mulai tahun ke-11 Hijrah sampai tahun 41 Hijrah. Kurang lebih itu 30 tahun juga. Mulai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sebentar, kurang lebih 6 bulan adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Mereka itulah khalifah yang dimaksud di sini selama 30 tahun. Kemudian dalam hadis lain juga ada penjelasan la yazalud dinu qa'iman hatta yakuna isna asyar khalifatan min Quraisyin, bahwa agama ini akan tetap tegak sampai ada 12 khalifah yang berasal dari suku Quraisy. Nah, ini istilah khalifah di sini disebut secara langsung khalifah. Kemudian dalam hadis lain Allah atau Nabi SAW memberi penjelasan, Inna Allah zawaliyal arda faru'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Nah, di sini sesungguhnya Allah telah mengumpulkan atau menyerahkan bumi kepadaku sehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah dikumpulkan dan diserahkan kepadaku darinya. Ini juga terkait dengan persoalan kehilafahan. Kemudian kita perhatikan di sini dari hadis yang pertama tadi disebutkan akan ada 5 periode kepemimpinan. Yang pertama adalah periode kenabian, sudah terlewati. Kemudian periode khilafah rasyidin. Kemudian berikutnya periode penguasa yang dolim, sini menekan al-don.
Kemudian periode penguasa yang diktator melakukan jabriyatan. Dan yang belum kejadian itu adalah periode khilafah yang tegak di atas manhaj kenabian. Mudah-mudahan nanti akan terlaksana. Jelas janji Nabi. Kemudian kalau kita perhatikan sejarah khilafah dalam dunia Islam atau di seluruh dunia, kita bisa melihat ada fase-fasenya. Yang pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana itu adalah zaman yang sangat ideal karena langsung dipimpin oleh wahyu dari Allah, sehingga kita sebut sebagai the kingdom of heaven. Yang selanjutnya adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Itu selama 30 tahun tadi. Kemudian setelah itu dimulailah Mulkan Al-Don tadi. Itu dimulai dengan kelompok Bani Umayyah yang bertahan selama 90 tahun itu di wilayah timur. Artinya di Jazirah Timur Tengah ini. Selain di Jazirah Timur Tengah sebetulnya, Umayyah juga, Bani Umayyah mendirikan kekhilafahan itu di barat. Artinya di daratan Eropa, yaitu di Andalusia atau Spanyol sekarang. Di sana malah bertahan lebih lama, yaitu selama 320 tahun. Nah, adapun Bani Umayyah yang ada di timur, itu nanti digantikan oleh Bani Abbas yang bertahan sampai sekitar 500 tahun. Sampai tumbangnya itu tahun 1258 setelah bangsa Mongol menyerang Baghdad. Selanjutnya ada juga kehilafahan di daerah Mesir, yaitu Khilafah Fatimiyah, yang tugasnya mengembangkan ajaran Syiah di sana. Walau demikian, ternyata ajaran Syiah tidak terlalu berkembang juga di Mesir. Demikian juga yang paling lama nanti, kehilafahan itu diemban oleh Khilafah Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Ini paling lama selama 869 tahun. Sampai-sampai nanti dalam sejarah Indonesia, kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia juga berafiliasi terhadap khilafah Turki Utsmani. Misalnya kerajaan Samudra Pasai yang ada di wilayah Aceh, itu sultan-sultannya itu adalah berafiliasi dengan Khalifah Turki Utsmani. Demikian juga kesultanan-kesultanan yang ada di Jawa, termasuk di Jogja, itu juga, atau Kesultanan Mataram asalnya, nah, itu kemudian nanti di Jogja itu juga berafiliasi dengan Turki Utsmani dengan gelar-gelar yang berbau bahasa Arab misalnya itu ya. Demikian juga di wilayah-wilayah Indonesia seperti di Kalimantan, sultan-sultan itu berafiliasi Turki Utsmani. Di Sulawesi dan seterusnya mereka berhubungan baik dengan khilafah Turki Utsmaniyah. Sampai datang nanti pemerintah atau VOC, mereka nanti diambil alih itu sultan-sultan itu oleh VOC, kemudian oleh pemerintah Belanda atau dibentuk jadi pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian kalau kita perhatikan di sini prinsip-prinsip Khalifah Rashidah. Apa yang harus diemban oleh sebuah khilafah itu yang baik tentu saja adalah tujuan utamanya untuk menegakkan syiar tauhid, menegakkan ajaran Islam, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Maka prinsip dasarnya adalah itu ajaran Islam di sini yang harus diemban. Demikian juga dalam kaidah usul fikih disebutkan tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah, bahwa apa yang dilakukan dalam sebuah khilafah itu dalam rangka juga menyejahterakan masyarakat yang ada di dalamnya. Bahwa apa kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya itu harus mengikuti dasar kemaslahatan atau asas kemaslahatan, kesejahteraan, kecerdasan, dan berbagai apapun yang dibutuhkan oleh sebuah masyarakat. Di dalamnya, apalagi pada saat Khulafaur Rasyidin, itu yang namanya khalifah itu sekaligus dia berfungsi sebagai ulul amri, pemegang pemerintahan, pemegang kekuasaan,
dan juga sebagai orang-orang yang mengerti agama. Itu yang dahulu diterapkan. Kebanyakan begitu. Atau kalau setelah zaman-zaman kehilafahan yang disebut raja itu, mesti saja seorang khalifah itu memiliki penasehat-penasehat dari kaum ulama. Yang kadang-kadang juga disebut sebagai ahlul halli wal aqdi. Kaum cerdik pandai yang bisa membantu memikirkan atau merumuskan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan untuk kepentingan rakyat banyak. Demikian juga untuk persoalan kepemimpinan. Demikian juga yang dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu, prinsip khilafah itu seperti disebutkan tadi, tidak lagi dasarnya kesukuan atau kebangsaan. Tetapi sudah yang jadi dasar utama itu adalah keislaman. Sehingga yang jadi persoalan di sini bukan bagaimana mengagungkan atau melebihkan suku-suku tertentu, tetapi yang diutamakan adalah bagaimana menciarkan Islam dikenal di seluas-luasnya wilayah begitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq juga menumpas tribalisme waktu itu di Jazirah, yang sebelum Islam datang memang tribalisme itu adalah sudah merupakan sesuatu yang biasa atau niscaya dalam masyarakat Jazirah Arabia saat itu. Yang selanjutnya juga prinsip khilafah itu jelas adalah harus ditegakkan di atas tata kelola yang baik. Good governance. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para Khalifahur Rasyidin, mereka itu memang tidak sekaligus menata kekhalifahan itu sehingga menjadi sempurna, tetapi sedikit demi sedikit dilakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya zaman Umar bin Khattab itu dibuatlah kalender Hijriyah, administrasi pemerintahan yang berbasis amanah, artinya betul-betul harus bisa dipercaya rakyat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian juga tidak pandang bulu. Masyarakat yang bisa hidup di negeri khilafah itu bukan saja orang Islam, tetapi non-Muslim pun bisa hidup. Sebagaimana pada zaman Sayyidina Umar itu dilakukan land reform atau pengembalian tanah yang dahulu dimiliki masyarakat Kipti Mesir, tetapi kemudian dirampas oleh para penguasa Romawi. Maka setelah Mesir itu berada di bawah kekuasaan kehilafahan Umar bin Khattab saat itu, tanah-tanah rampasan dari rampasan penguasa-penguasa Romawi itu dikembalikan lagi. Padahal itu pemiliknya adalah bukan kaum muslimin. Kemudian sebagaimana disebutkan di atas, sumber dari segala sumber hukum untuk penataan pengelolaan masyarakat itu tentu saja menggunakan hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang harus dilakukan. Walaupun itu adalah sifatnya masih katakanlah global. Nah, nanti tentu saja perlu diterjemahkan dalam peraturan-peraturan yang lebih operasional, tapi yang jadi penekanan di sini jangan sampai kehilangan benang merah dari Quran dan Sunnah Rasul. Karena memang itu prinsip utamanya adalah menegakkan ajaran Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian jelas bahwa negara atau kekuasaan dalam kehilafahan itu adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Untuk mencerdaskan, tentu saja pendidikan harus maju, karena begitu juga yang dialami pada masa kehilafahan Islam ini. Kebudayaan maju, kemudian pendidikan, pengetahuan juga demikian pesat maju, pengetahuan dikembangkan, baik pengetahuan agama maupun bukan agama berkembang. Begitu pula kehilafahan itu harus mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh mereka yang pernah menjadi khalifah atau di masa kekhalifahan sebelumnya. Kemudian kita lanjut di sini. Di sini kita menyebut hukum membentuk khilafah. Kalau tadi tujuan Allah menggelar manusia ini adalah memang untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka di ayat surat Hud ayat 61 Allah menjelaskan lagi, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang telah menyebarkan kalian di muka bumi dan juga meminta kalian supaya memakmurkan muka bumi. Allah begitu menyatakan. Artinya khilafah itu adalah dalam rangka mengemban fungsi
pensejahteraan atau pengolahan muka bumi ini. Nah, kalau itu dikaitkan dengan pribadi-pribadi, semua juga kita adalah khalifah. Tetapi sebagaimana nanti dalam hadis di bawah, kata Nabi, idza kana salah satun fi safarin fa yu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang dalam satu perjalanan, maka mesti ditunjuk salah satu di antara 3 itu sebagai pemimpinnya. Nah, untuk jumlah manusia yang melakukan perjalanan juga hanya 3 orang, perlu ada pemimpin, apalagi kalau di satu wilayah, satu tempat yang jumlah manusianya itu lebih dari 3, satu masyarakat. Tentu saja perlu ada pemimpinnya, supaya menjadi panutan dan yang mengarahkan kemana arah kehidupan itu. Nah, dalam hal ini, di antara khalifah-khalifah manusia yang disebut sebagai khalifah oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 30, perlu juga ada yang dijadikan pemimpinnya. Atau dalam istilah khusus disebut khalifah. Padahal mereka yang dipimpin juga sebetulnya khalifah, pengemban amanat Allah. Nah, dalam hal ini, itu yang maksud perlu ada kepemimpinan. Jangan jauh-jauh, soal kepemimpinan ini memang sangat penting ya. Sewaktu Nabi SAW baru wafat, para sahabat itu malah sibuk mengurus siapa suksesor setelah Nabi SAW wafat. Artinya lebih mengurus masalah kepemimpinan daripada mengurus jenazah Nabi. Demikian juga soal kepemimpinan itu seperti pergantian Presiden Amerika Serikat misalnya, dulu tahun 70-an, itu ada Richard Nixon mengundurkan diri, maka begitu terdengar mengundurkan diri, tidak boleh ada kekosongan pemimpin, maka wakil presidennya langsung dilantik sebagai presiden. Walaupun tidak, menurut kabar sedang di dalam pesawat, katanya begitu. Karena memang tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Demikian, maka kalau kita perhatikan dalam fikih Sulaiman Rashid disebutkan di situ bahwa memang berdasarkan ijma sahabat seperti di peristiwa tadi Saqifah Bani Sa'idah, menurut ijma itu penting pembentukan khilafah itu. Untuk apa? Untuk penyempurnaan syariat Islam, baik privat maupun publik. Kalau yang privat memang bisa dijalankan oleh pribadi-pribadi, tapi untuk hukum-hukum yang sifatnya publik, seperti hukum-hukum jinayah, itu mau tidak mau harus ada struktur yang mengurusinya. Harus ada pengadilan, harus ada kejaksaan, harus ada polisi yang memang itu bertugas menegakkan hukum. Kemudian interpretasi dari sejumlah ayat Al-Quran dan praktek Nabi. Jadi dasarnya adalah ini, sehingga memang perlu ada kepemimpinan itu. Kemudian terkait dengan persoalan non-Muslim, seperti tadi disinggung di atas, bahwa khilafah itu tidak hanya mengurusi orang-orang Islam saja. Non-Muslim pun tentu saja bisa hidup bersama. Nah, tentu kita lihat dari praktek zaman Nabi SAW dulu. Beliau itu hidup bisa berdampingan dengan orang-orang Yahudi di Madinah saat itu. Dan juga beliau juga dekat dengan kaum Kristen Najran. Itu artinya tidak ada masalah bisa hidup. Apalagi kalau kita lihat dari praktek nanti para khalifah berikutnya, wilayah yang demikian luas itu tentu saja tidak dihuni oleh masyarakat Islam saja. Di sana terdiri dari agama yang berbagai-bagai. Selain Nasrani, Yahudi, juga Majusi itu ada juga. Demikian juga orang-orang para penyembah berhala pada saat itu masih ada. Jangankan dahulu, sekarang pun masih ada. Maka dengan demikian bukan menjadi alasan kehilafahan itu untuk tidak menerima kaum non-muslim. Nah, dalam hal ini ada 4 kategori kaum non-muslim. Ada yang pertama disebut ahlul zimmah. Itu adalah kaum non-muslim yang bisa hidup damai, baik berdampingan dengan orang-orang Islam. Dan negara juga bisa mengayominya. Demikian juga hak-haknya bisa dipenuhi, walaupun nanti kewajibannya ada perbedaan dengan kaum Islam. Karena orang Islam juga tentu saja punya kewajiban di samping hak. Artinya semuanya memiliki hak dan kewajiban. Hanya mungkin bisa ada yang berbeda dalam hal kewajiban, walaupun haknya sama. Kemudian yang keduanya adalah kelompok musta'man. Itu yang meminta suaka. Tentu
khilafah itu harus memberikan jaminan. Kemudian yang ketiganya adalah muahadah. Artinya ini adalah dalam perjanjian damai. Katakanlah terjadi gencatan senjata, maka selama gencatan senjata orang-orang yang berada dalam perjanjian itu tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dikhianati dan sebagainya sampai perjanjian itu berakhir. Yang keempat adalah kafir harbi. Ya kalau ini adalah orang-orang non-muslim yang memang memusuhi Islam, yang memang tidak mau hidup berdamai, maka sebagai pembelaan terhadap diri, kehormatan, kehidupan yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala, kita dipersilahkan membela diri untuk menghadapi orang-orang kafir harbi ini. Nah, di sini memang dianjurkan di negara khilafah itu non-muslim tidak berhak memegang posisi pengambil kebijakan jika itu sifatnya strategis. Walaupun dalam posisi-posisi lain bisa saja itu kaum muslim non-muslim itu bisa menjadi pegawai-pegawai, artinya bisa juga diakui seperti tadi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan atau untuk bekerja dipersilahkan. Tetapi untuk memengaruhi kebijakan yang bisa memengaruhi kaum muslimin pada umumnya, maka Allah berfirman, "Wala yaj'alullahu lil kafirina 'ala mu'minina sabila." Sebaiknya tidak dipegang oleh orang-orang non-muslim. Kemudian tentu saja di kalangan kita kaum muslimin masih ada antipati kadang-kadang, tidak menerima atau malah ketakutan dengan konsep khilafah. Boleh jadi karena itu memang belum tahu atau tidak mengerti. Atau memang ada yang menyalahkan pengertian tentang konsep khilafah. Padahal ini adalah jelas Al-Quran menyatakan, hadis apalagi, dan sudah dipraktekkan mulai zaman Nabi sampai sejumlah khalifah di antara kaum muslimin. Sekarang ada antipati-antipati itu bisa jadi memang berasal dari ketidakmengertian atau memang ada tuduhan dari orang-orang yang disebutkan seperti dalam Quran ini. Walan tarudhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho. Coba perhatikan dalam ayat Al-Quran itu menggunakan kata-kata lan, huruf lan. Yang maknanya itu adalah untuk nafi hal dan istiqbal. Untuk meniadakan, untuk menafikan saat ini dan ke depan. Artinya selama-lamanya akan tidak pernah ridho dari engkau wahai Nabi, siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani, sehingga engkau mengikuti mereka. Tentu saja menurut kita wajar kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak suka dengan konsep-konsep dari Quran maupun hadis Nabi. Sesuatu yang lumrah, wajar. Tapi yang heran itu adalah kalau orang-orang yang sudah bersyahadat juga tidak mau mengakuinya. Boleh jadi karena terpengaruh oleh wacana-wacana yang dikembangkan oleh orang-orang seperti itu. Nah, pada kita perhatikan di sini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, 45, dan 47, Allah telah menyatakan siapa orang yang berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, atau siapa orang yang tidak berhukum yang dengan apa-apa yang telah Allah turunkan, maka dicap dia itu sebagai orang-orang kafir. Kafir itu kafir, itu menolak, artinya kan tidak mau mengikuti ketentuan Allah, itu dicap sebagai orang kafir. Demikian juga siapa orang yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, Allah cap di sini al-dzalimu, orang-orang zalim, orang-orang yang salah menempatkan perkara. Toh pada dasarnya bumi ini milik Allah mutlak, maka wajar kita sebagai pengemban amanah, sebagai khalifah tadi, juga menata kelola kehidupan ini juga dengan hukum-hukum yang telah Allah turunkan. Jelas itu melalui Quran dan hadis. Bukan kemauan kita sendiri. Maka wajar dicap orang-orang yang tidak mau tunduk kepada ketentuan Allah itu sebagai orang-orang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang menempatkan perkara bukan pada tempatnya. Demikian juga dalam ayat 47 disebutkan, siapa orang yang berhukum dengan atau yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka dia dicap sebagai al-fasikun. Dia telah keluar dari pernyataan syahadatnya mengakui kemahasan Allah, tetapi dalam urusan hukum tidak mau mengikuti ketentuan Allah. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari menjadi orang-orang yang diceritakan dalam ayat-ayat di atas ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah khilafah itu merujuk pada tugas setiap individu sebagai makhluk Allah di muka bumi dan fungsi pengorganisasian membumikan syariah Allah. Khilafah didefinisikan sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Pemimpinnya disebut khalifah. Sistem pemerintahan bisa disebut khilafah apabila menerapkan Islam sebagai ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan. Nah, sekarang diwakili dengan petunjuk-petunjuk Quran dan sejumlah riwayat dalam hadis Nabi. Meskipun dengan penamaan atau struktur yang berbeda, namun tetap berpegang pada prinsip yang sama, yaitu otoritas kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. Artinya memang bisa berbeda itu konsep khilafah atau penerapan khilafah di muka bumi ini, tapi kunci utamanya adalah menegakkan syiar agama Allah. Barangkali itu yang bisa dijelaskan dalam kesempatan ini tentang khilafah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.